Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah jemaah sekalian, lagi dan lagi kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang beri kita ini hidayah. Suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekalian. Suatu ketika Ibrahim bin Adham, ini sangat viral Pak, kisahnya beliau, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berjalan melewati suatu pasar, maka dia melihat di situ ada orang minta-minta. Nah, orang ini tidak punya rumah, tidak punya kendaraan. Dia cuma numpang di depan pasar. Orangnya cacat, tidak bisa jalan kaki, tangan nggak berfungsi, buta juga orangnya. Dia punya penyakit kusta. Jadi setiap orang yang lewat yang ingin bersedekah kepada beliau, maka langsung disuapin makanan ke mulut beliau. Setiap orang bersedekah menyuapin beliau, maka dia mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Dan ini diperhatikan oleh Ibrahim bin Adham. Maka dalam hati beliau ini, apa yang membuat dia bersyukur ini? Tidak punya rumah, numpang depan pasar, orangnya buta, tapi dikasih makanan, dia teriak alhamdulillah wa syukurillah. Maka beliau menghampiri orang buta tadi. Wahai saudaraku, apa yang membuat engkau bersyukur? Kau ini tidak punya apa-apa di dunia ini. Kamu tidak bisa melihat, nggak bisa jalan. Maka singkat cerita, beliau jawab, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak melihat sesuatu yang sangat besar yang Allah tinggalkan kepada saya? Suatu perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan kepada saya lidah yang selalu bersyukur kepadanya, hati yang selalu bersyukur kepadanya, dan lidah yang selalu berzikir kepadanya. Masya Allah. Harta yang sangat besar. Kadang kita ini Pak sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya istri, sudah punya anak, masih mengeluh. Baru dikasih rute sedikit yang keras-keras, mengeluh minta ampun. Semua mendengar keluhan kita. Maka perlu kita ini belajar
Belajar menghargai suatu nikmat. Nikmat itu baru kita rasakan besar ketika Allah cabut. Kita ini merasa besar ketika sehat. Coba dikasih penyakit asam urat, dikasih sakit gigi. Oh, nak bilang bugis paje jago, paje betak, betak mana? Kena sehat nih. Satu perkara yang Allah cabut, nikmat pada diri kita, selesai kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kita pelajaran berharga. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Kalau kita pandai mensyukuri nikmat, maka Allah tambah. Kalau kita kufur, mengeluh terus, ditambah pedih lagi itu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Tidak cukup. Burung beo pun bisa. Itu burung beo, kalau dilatih dia alhamdulillah, alhamdulillah, dia pintar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ini sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang?" Coba Pak, sudah ada jaminan. Kenapa masih capek-capek sholat, berdiri sampai bengkak kakinya? Kalau kita bengkak kaki kita karena kerja, Nabi bengkak kakinya karena sholat. Kenapa masih capek-capek? Wahai Aisyah, tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kadang kita ini kurang pandai, bukan tidak pandai Pak, kurang pandai mensyukuri itu nikmat. Coba Pak, ini kita survei ini. Ini pernah kita survei ini Pak. Saya punya di kampung. Ini setiap masjid yang kita sering kita datangi, itu kita tanya Pak Imam, Pak Imam itu nanti ada yang panggil dia syukuran ke rumah warga, kalau ada anaknya diterima PNS. Nanti kalau ada yang diterima PNS, lulus, apalagi kalau naik dari caleg menjadi duduk, oh pesta syukuran, potong sapi, potong kerbau, potong bebek, potong kambing, syukuran. Kalau dikasih nikmat dunia, pintar dia bersyukur. Tapi tidak pernah ada yang panggil Pak Imam, potong kambing, potong sapi. Wah, saya nih Pak mau potong kambing, syukuran. Kenapa? Sudah 2 tahun saya tidak tertinggal takbiratul ula di masjid. Datang ke rumah saya Pak, saya potong kambing, syukuran. Kenapa? 25 hari bacaan Quran saya tamat. Coba, kita itu menghargai nikmat agama itu rendah sekali Pak. Tapi kalau nikmat dunia, wah, pandai kita ini. Padahal dunia itu kecil, akhirat besar. Tapi cara kita memaknainya itu, dunia besar, akhirat kecil. Dibalik itu Pak. Kenapa? Karena kita ini mendapatkan dunia penuh pengorbanan. Tak beras ini, tak beras sana. Makanya sering kita dengar tamsilan itu. Ada anak kecil
setiap hari dikasih jajan sama bapaknya 50.000 setiap hari. Kasih jajan 50.000. Yang satunya nanti pergi jual es jalan kote keliling baru dapat uang 5.000. Ini anak dipanggil dua-dua, disuruh robek ituannya. Yang setiap hari dikasih, tidak ada pengorbanan, tidak ada kerja keras, mudah dia robek. Karena tidak dengan perjuangan mudah. Yang satu tidak mau dia robek, karena butuh proses baru dapatkan dia. Kenapa dulu para sahabat kalau perkara agama mau dia langgar, dia rela korbankan nyawanya? Karena mendapatkan itu agama, mendapatkan itu iman, butuh perjuangan yang besar. Maka kalau perkara agama, semua dia rela lepaskan, asalkan tidak melanggar aturannya Allah dan Rasulnya. Semua dia lepaskan. Ini kisah yang masyhur, Pak. Itu Sauban radhiyallahu anhu. Kebiasaan beliau itu kalau sholat di masjid dia di pojok kanan. Situ terus dia tempatnya. Paling cepat dia sampai di masjid. Satu sholat subuh sampai ditunda itu qomat. Karena beliau nggak ada, nampak dia nggak ada. Qomat ditunda. Ini Sauban kemana ini? Maka setelah sholat dicari informasi. Siapa ini yang lihat rumahnya ini Sauban ini? Maka didatangi oleh Nabi rumahnya. Ternyata masjid rumahnya itu perjalanan 2,5 jam. Coba Pak, tidak ada motor. 2,5 jam masjid dari rumahnya, ada yang katakan 3 jam. 2,5 jam dari rumahnya ke masjid, paling cepat sampai di masjid. Coba bayangkan Pak. Kekuatan apa yang membuat sahabat seperti itu tergila-gila demi agama? Kita beda Pak. Power kekuatan kita tergila-gila kalau perkara dunia, sampai baku bunuh. Apa yang membuat orang baku bunuh bersaudara? Karena dunia. Perkara warisan, perkara jabatan, baku bombek, baku bunuh. Perang orang Pak, karena mendapatkan kursi. Sahabat tidak. Untuk mendapatkan perkara akhirat dia perang. Ada sahabat terlambat datang ke masjid, ditepuk pundaknya itu yang di depan. Maukah engkau tukar posisimu? Saya di saf pertama, kau di saf kedua. Kau ambil kebun saya. Coba Pak. Apa yang membuat sahabat seperti itu? Karena untuk mendapatkan iman sahabat ini penuh pengorbanan. Mujahadah, bukan warisan. Aisyah radhiyallahu anha, saking nikmatnya dia bersedekah, lupa. Dia pernah mendapatkan ganimah perang, berapa kantong emas, koin, dinar. Saking enaknya dia bersedekah, saking enaknya Pak. Saking enaknya itu dia bersedekah, lupa dirinya bahwa hari itu dia berpuasa. Lupa menyisahkan. Kata hadimnya, sekiranya engkau mengingatkanku, maka aku akan menyisahkan 1 keping untuk beli roti dan daging. Kalau kita Pak biasa lupa diri karena perkara dunia, lupa. Dulu tidak, sahabat, lupa karena agama. Melupakan dirinya karena perkara agama, karena amal agama. Ada sahabat pengantin baru,
Coba pengantin baru. Siapa yang pernah pengantin baru di sini? Gimana enaknya itu pengantin baru, Pak? Pengantin baru pulang dari masjid minta izin sholat 2 rakaat. Izinkan saya sholat 2 rakaat. Lupa, saking enaknya dia sholat, lupa menyelesaikan sholatnya. Masuk waktu subuh, mengadu istrinya kepada Rasulullah. Dipanggil, sesungguhnya ada hak istrimu. Maka dia katakan, wah istriku, sekiranya malam itu engkau mengingatkanku, maka aku akan hentikan sholatku. Lupa diri, Pak. Kalau perkara akhirat, lupa segala-galanya. Kalau kita dikasih nikmat dunia, lupa segala-galanya. Bahkan seluruh janjinya dia lupakan. Karena sudah enak nih duduk. Sahabat perkara akhirat, saking enaknya dia menikmati itu amal agama, lupa segala-galanya. Tak balik. Kenapa? Mereka itu mendapatkan iman dengan penuh mujahadah di tempat. Ada kenikmatan dalam agama, sahabat. Kita saja ini, Pak, jalan kaki dari Matano ke Nuha, Masya Allah. Nah ini sahabat, jalan kaki dari rumahnya 2,5 jam. Kekuatan power apa yang membuat begitu, sahabat? Maka sampailah Rasulullah di rumahnya. Ketika Rasulullah sampai, maka kenapa Sa'ban gak datang ke masjid? Ternyata, Pak, dalilnya itu menjenguk orang yang tidak datang ke masjid itu ada, Pak. Dalilnya menjenguk saudara kita yang tidak datang ke masjid ada dalil. Ada juga satu nanti, Pak. Kisahnya Umar radhiyallahu taala. Itu kalau ada tetangga sakit, dijenguk ke rumah sakit, 70.000 malaikat menemani kita, mendoakan maghfirah kepada kita, menjenguk orang sakit, sakit jasmani. Manusia ini terdiri dari 2, jasmani dan rohani. Jasmani terbuat dari tanah. Para ulama menjelaskan, pertama kali Allah ciptakan yang namanya jasadnya Adam alaihissalam pada hari Jumat. 10 Asyura Allah ciptakan ruh yang bersumber dari nur daripada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Jasad itu, Pak, yang akan ada akhirnya dan dikubur kembali menjadi tanah, dijenguk kalau sakit, ditemani 70.000 malaikat. Apalagi kalau rohnya yang sakit. Kalau ada orang mukmin, orang Islam tidak punya kekuatan datang ke masjid, komplikasi, Pak, sakitnya, perlu dijenguk. Caranya mengobatinya, Pak, gampang. Bukan dibawa ke rumah sakit, dibawa 3 hari di masjid, dihimpus, dikasih resep, kasih taklim 2,5 jam, kasih musakarah, dilatih, digembleng seperti KKN, kuliah kerja Nabi, dilatih takbiratul ula selama 3 hari, dilatih wudhu 3 hari, dilatih menghidupkan adab-adab. Kalau belum sembuh, dikasih rujukan 40 hari. Kalau masih belum sembuh, komplikasi, kirim rumah sakit Australia, Singapura yang paling canggih, 4 bulan. Itu, Pak, cara mendiagnosa umat pada hari ini. Parah sakit umat sekarang, Pak. Komplikasi.
cinta dunia sudah masuk ke dalam hati-hati mereka. Kenapa sahabat sukses mengamalkan agama dalam kehidupannya? Karena sahabat ini memiliki iman yang sahih. Maka ketika ditanya, istrinya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika Sa'ban ini, ketika beliau mau meninggal sakaratul maut, beliau mengigau. Kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tidak jauh lagi? Kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan semuanya? Kenapa bukan semuanya? Ya Rasulullah, suami saya mengigau waktu sakaratul maut." Nabi menafsirkan gigauan daripada Sa'ban radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Yang mulia baginda Rasulullah SAW. Itu Sa'ban ketika sakaratul maut diperlihatkan itu seluruh hasil amalnya. Dibukakan tabir rahasia. Yang nampak ini digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan yang tidak nampak. Jadi semua yang nampak ini, Pak, apa yang kita lihat ini semua gambar semua. Dan ketika sakaratul maut datang digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatanlah yang tidak kelihatan. Baru kelihatan yang tidak kelihatan. Digulung yang kelihatan. Maka beliau menyesal, kenapa masih kurang jauh? Ternyata dia menginginkan 2,5 jam ini masih jauh lagi. Dia menginginkan 3 jam, 4 jam, 5 jam jalan kaki. Masih kecil itu pahalanya 2,5 jam. Jadi dalilnya 2,5 jam itu Pak ada. Hidupkan insyaallah ya. 2,5 jam. Yang kedua, sahabat Sa'ban ini, suatu ketika itu dia punya roti satu. Ada orang yang minta, beberapa hari belum makan. Dibagi 2 itu roti, disedekahkan setengah. Menyesal juga Sa'ban. Kenapa waktu itu saya tidak kasih semua? Kalau kita kasih orang roti, masih banyak roti di rumah. Tuh? Kita bersedekah misalnya. Kita bersedekah misalnya 1 piring konro. Masih banyak di kulkas. Kita kasih misalnya minuman, masih banyak. Kalau Sa'ban ini tidak ada nih Pak di rumah, itu saja rotinya itu yang 1. Kita berani menyumbang kalau masih ada di belakang. Coba kalau kita menyumbang, dicari itu yang palingan itu, yang paling kecil itu. Hah? Apa itu? Gambar apa itu? Gambar pedang. Gambar pedang dicari. Kalau ke mall, dicari warna merah. Itu Sa'ban radhiyallahu waktu dia kasih itu roti, memang tidak ada di rumahnya Pak. Tinggal itu saja makanannya, 1 roti. Dibagi 2 itu Pak. Coba kalau kita Pak, ada nggak berani itu bersedekah dibagi 2 saja itu makanan? Memang level kita ini Pak jauh. Sahabat ini bukan di hati nih dunianya. Ini sahabat pintar Pak. Ontanya di kandang onta, bukan di hati. Itu mobil Pak, bukan tempatnya di hati, di garasi. Kenapa itu kebesaran Allah susah masuk dalam hati kita? Karena banyak makhluk di hati kita.
Itu sahabat ditanya sama Rasulullah, gimana perasaanmu? Kau pulang ke rumahmu, kau mendapati istrimu bersama laki-laki di kamar. Wah, saya tebas lehernya. Boy, mau ditebas lehernya. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih cemburu ketika ada sesuatu di hatimu, ada makhluk di hatimu selain daripada dia. Jauh lebih cemburu Allah Ta'ala. Tidak bisa masuk dalam hati kita kalau banyak makhluk di sini dalam. Itu uang Pak di kantong, tempatnya bukan di hati. Kenapa banyak kejadian? Mobilnya tergores, hatinya ikut tergores. Karena mobilnya di hati, bukan di garasi. Dan ini kisah nyata disampaikan Haji Umar. Ini kisah nyata. Baru-baru beli Pajero, datang anaknya yang nakal, ambil paku tesangan. Apa itu kalau tesangan? Berkarat. Pergi coret-coret di mobil baru. Marah bapaknya. Diambil itu paku, ditusuk tangannya anaknya. Tusuk. Infeksi ya. Infeksi, akhirnya dipotong tangan anaknya. Coba bayangkan itu. Bayangkan itu. Cintanya kepada mobil. Mengaku kita cinta kepada Allah. Kalau hujan tidak dipakai mobilnya ke masjid. Tapi kalau ada pengantin, undangan pejabat, biar jalannya jelek, biar lubang-lubang, malu kepada keluarganya kalau tidak datang, tidak malu kepada Allah. La ilaha illallah. Cinta ini, dunia ini Pak bukan mau dibenci, mau dijadikan partner, alat. Mau dijadikan alat sampai ke tujuan. Dijadikan alat. Dunia ini bukan mau dibenci, bukan mau ditinggalkan. Dijadikan alat. Jangan dunia menjadikan kita alat. Kita yang menjadikan alat dia. Kata Pak Haji Abu Bakar dari Selayar, saya yang punya kambing. Ternyata kambing yang punya dia. Karena yang mengatur seluruh aktivitasnya adalah kambing. Berarti kambing yang punya dia, bukan dia yang punya kambing. Kalau kambingnya bilang kau ke kanan, dia ke kanan. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maunya Allah, kita ke sana. Apa maunya Allah ketika saya berdiri, ketika saya duduk, ketika saya baring, ketika saya bernapas, ketika saya tidur. Apa aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa aturannya Allah? Apa aturannya Allah dan Rasulnya? Tanya. Itulah kesuksesan daripada sahabat. Dinomor satukan itu aturannya Allah dan Rasulnya. Dinomor duakan keinginannya. Dan ini Pak butuh proses. Tidak semudah itu. Itu menjadi direktur saja Pak butuh perjuangan. Menjadi S1 saja, S2 butuh proses perjuangan. Butuh perjuangan. Apalagi kalau kita ini mau dikasih hidayah, mau dikasih kekuatan oleh Allah Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya. Ini butuh power, butuh hidayah. Kalau pepatahnya Nenek Malomo itu, reso patah mengingi nama lomo nalite pamase. Tak boleh Pak main-main. Waktu kita dunia ini sempit. Waktu di dunia kita ini singkat. Tapi menentukan nasib kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua orang Islam pernah mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga, tapi kita tidak tahu berapa tahun transit. Karena butuh proses. Waktu, harta yang halal itu kan dihisap. Yang tidak halal ini ya tidak dihisap lagi, Pak. Kes langsung masuk proses, masuk penggilingan. Yang halalnya diproses, yang tidak halalnya diproses dulu, masuk dulu mesin penggilingan, dicuci dulu. 1 tahun di sana, 1000 tahun di sini. Kalau di Fadil amal itu 1 sengaja kita tinggalkan sholat, transit 80 tahun kali 1000 tahun, berapa juta itu? 82 juta tahun transit, kali sebulan, kali setahun. Betul dijamin masuk surga, Pak. Orang ada kalimat la ilaha illallah masuk surga, tapi proses dulu. Jangankan transit di sana, Pak. Hei, dikasih saja kita ini penyakit komplikasi, kata Pak Haji Umar itu. 1 kali kita merokok itu di ruangan Pak Break, ada namanya apa itu? Masuk ke paru-paru itu. Hah? Nah, 1 tahun kita di rumah sakit. Setengah mati keluarga kita jenguk. Apalagi kalau mau transit di neraka. Maka kisah selanjutnya ini sahabat Sauban radhiyallahu ta'ala ini, dia pernah berjalan ke masjid di waktu subuh. Karena kalau sahabat dulu itu yang baru di dalam, jadi pakaian yang baru itu di dalam. Jadi kalau pakaian yang tua ini usang dipakai di luar untuk membungkus dingin. Jadi kalau sampai di masjid dibuka yang di luar, masuk ke masjid, nah, kelihatan yang baru. Ketemu orang di jalan kedinginan, nah, cuma pakaiannya tipis, maka disedekahkan itu pakaian luarnya. Nah, maka menyesal juga beliau. Kenapa pada waktu itu bukan yang baru yang saya kasih? Kenapa waktu gempa itu di Palu semua pakaian bekas saya kirim? Dipilih-pilih di lemari. Menyesal juga dia. Nah, kadang kita ini bersedekah sesuatu yang memang kita sudah tidak suka lagi. Padahal kata Nabi, sedekahkanlah apa yang kamu paling sukai. Ini tak balik, Pak. Jadi susah memang kita dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala. Jadi nikmatnya amal agama itu susah. Nikmatnya beramal itu belum dikasih oleh Allah Ta'ala. Karena kita masih main-main. Kalau level kita sekarang ini kan baru nikmatnya makan kondro, kita rasakan enaknya. Nikmatnya makan coto, nikmatnya makan ikan bakar. Itu nikmat kita dibilang enak. Belum kita dikasih itu nikmat-nikmat. Nikmatnya baca Quran sampai berjam-jam. Enak perasaan. Baru nikmatnya main HP sampai semalaman. Itu baru dikasih ke Allah Ta'ala. Pinci HP sampai jam 2 malam. Belum dikasih nikmatnya baca Quran. Belum dikasih nikmatnya sholat sampai 1 jam. Sholat lain 1 jam. Apalagi kalau sudah 2 jam gak capek-capek, nikmat. Tapi kalau nikmatnya main HP, udah dikasih. Nikmatnya pergi ke restoran, nikmatnya jalan-jalan, nikmat dunia. Orang kafir pun dikasih. Kita ini mau tidak mau, kafir atau tidak, tetap dikasih nikmat dunia. Tidak ada urusan.
mau taat, mau sholat, mau tidak. Bahkan orang yang tidak mengakui adanya Allah dikasih nikmat dunia oleh Allah Ta'ala. Bahkan dilebihkan dia. Dilebihkan. Karena nggak ada lagi jatahnya nanti di akhirat. Ambil. Sekiranya ada nilainya ini dunia di sisi Allah Ta'ala. Maka Allah tidak beri nikmat minum walaupun hanya setetes, seteguk. Karena tidak ada nilainya ya, dia obral, ambil. Tapi yang mengambilnya itu ya dikasih beleng-beleng juga. Nah, kalau bilang Ustaz Dasar dikasih beleng-beleng. Boleh kau ambil ini? Oh ya, misalnya di subhanallah wa subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan ya? Azan.